Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu awliya'a min dunihi wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan bukman wa summa wa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallah wa sadaqar rasulul karim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang banyak kepada kita sehingga kita dapat hadir ke sini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kedatangan kita ini mudah-mudahan terhitung menjadi tabungan amal soleh bagi kita semua sebagai modal kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, dan juga mudah-mudahan terlimpah kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap Jumatnya khatib selalu mengingatkan kepada jamaah agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah modal utama kita untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Tidak ada klasifikasi martabat di sisi Allah kecuali soal keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi anak-anak, istri dan keluarganya wajib untuk menegakkan ketakwaan di tempatnya masing-masing. Fi ai ardin tato wa anta mas'ulun an islamiha. Di mana saja kalian berada, kalian bertanggung jawab terhadap kondisi keislamannya. Maka dari itu tingkatkan ketakwaan merupakan modal yang sangat kuat dalam diri kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan oleh berbagai macam persoalan, baik yang susah maupun yang mudah, yang sebentar maupun yang lama, yang berat maupun yang ringan. Semuanya ada persoalan dalam hidup kita, ada permasalahan dalam hidup kita. Tapi ada sebagian orang, ada sebagian manusia yang ketika dihadapkan oleh berbagai macam persoalan, dia putus asa terhadap rahmat Allah. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, wala tayasu mir rohillah, janganlah sekalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian lagi, ketika dia diberi persoalan, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ketika dia terbentur oleh berbagai macam persoalan, dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya persoalan-persoalan ini akan berhadapan dengan kita, dan kita sebagai orang beriman harus mengambil senjata kita untuk melawan semua problematika itu. Senjatanya adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang beriman. Dalam memanjatkan doa, kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah
agar keluar dari segala macam persoalan hidup kita. Yang sakitnya lama minta disembuhkan, yang mempunyai persoalan-persoalan lainnya, masalah rezeki dan lainnya, minta diberikan jalan keluar agar diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat ini. Dalam beberapa ayat saya melihat ketika kita berdoa, kita butuh modal untuk berdoa. Ada sesuatu yang harus kita setor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, Allah sampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Kita sembah dulu Allahnya, kemudian baru kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada modal yang harus diberikan, ada givennya. Kita di dunia ini sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan, at-tijarah, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Apa saja? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulih dan pada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kamu mengetahuinya. Jadi ada sesuatu, ada modal yang harus kita setor dalam kehidupan kita ini. Kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang bertijarah. Tadi menyembah dulu, kemudian baru minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian pada surat-surat lainnya Allah sampaikan juga, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada seorang hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan semua doa-doa hambaku kalau dia berdoa. Falyastajibuli, maka bermohonlah kepadaku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, setor dulu keimanannya, la'allahum yarsyudun, supaya kalian semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu yang harus kita laksanakan, harus kita setor sebagai seorang mukmin ini, agar doa-doa kita mustajabah, agar doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada surat lain yang Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan aku berikan dia jalan keluar, min haitsu la yahtasib, dari problematika dia, dari celah-celah yang tak terduga. Maka ada yattaqillah dulu, bertakwalah dulu kepada Allah, kemudian yaj'al lahu makhraja, baru Allah berikan dia jalan keluar. Kita stol dulu modal kita, given dulu, ya, baru Allah berikan segala sesuatunya. Kita bermohon kepada Allah dengan hati yang jernih dan memohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang musibah, problematika hidup itu adalah undangan Allah kepada kita. Allah rindu kepada kita. Barangkali selama ini kita tidak pernah datang kepada Allah. Begitu Allah kasih musibah, seorang mukmin datang pada Allah pada sepertiga malam dengan mesra-mesra kepada Allah, ya Rabb, ya Ghani, ya Mughni, ya Razak, ya Syafi, dengan menyebut nama Allah. Itu undangannya Allah. Gampang saja Allah untuk menjauhkan kita. Biasanya manusia kalau diberikan kesenangan, dia akan jauh dari Allah. Maka barangkali musibah yang datang kepada kita ini sebagai undangan kerinduan Allah kepada kita, agar kita datang kepada Allah. Tapi ada juga sebagian manusia lain yang ketika dikasih kesenangan, dikasih kebahagiaan, kemuliaan, dia tetap datang kepada Allah. Itulah yang Allah paling sayang kepada hamba-hamba seperti ini. Maka dari itu selalu ingat kepada Allah. Dalam berdoa kita bisa lantunkan doa-doa sebaik-baik mungkin. Kadangkala kita dengan mudah merangkai kata yang indah ketika kita berhadapan dengan manusia dan orang-orang yang kita hormati dan kita cintai. Tapi terkadang kala kita sangat sulit melantunkan kata-kata dalam doa kita.
Kita susah memilih diksinya, kita susah memilih kata-katanya. Maka dari itu dekatkan diri kita. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin didengar doa kita, insya Allah. Kita bisa berdoa dengan bahasa kita, kita bisa doa dengan sendiri maupun dengan wasilah. Wasilah ada sesuai dengan syariah Islamiyah. Kita minta caranya, bagaimana cara berdoanya. Wasilah itu boleh dengan 3 syaratnya. Yang pertama adalah berwasilah dengan Asmaul Husna. Ada 99 nama Allah yang mulia. Semuanya itu disediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita manjatkan doa, kita boleh berwasilah dengan Asmaul Husna. Hari ini kita kurang rezeki, kita sampaikan, kita sebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Razak, yang maha kaya, yang maha mengayakan, yang maha memberi rezeki. Hari ini aku kurang rezeki Allah, maka penuhilah rezeki. Ditimpakan penyakit, ya Syafi, yang maha penyembuh, angkatlah semua penyakitku ya Rabb. Dihinakan oleh orang lain, ya Karim, yang maha mulia, hari ini aku dihinakan oleh hambamu yang lainnya ya Allah, maka dari itu angkatlah derajatku ya Rabb. Atau yang lainnya dalam belajar, ya Alim, berikan aku ilmu pengetahuan yang banyak. Gunanya menghafal Asmaul Husna sebenarnya kebutuhannya buat diri kita. Kita sebut Asmaul Husna itu sesuai dengan kebutuhan kita. Allah sediakan nama-nama mulia itu. Yang kemudian yang wasilah yang kedua yang diperbolehkan dalam syariah, yaitu berwasilah dengan kebaikan kita di masa lampau. Kalau kita pernah berbuat kebaikan, kita sebutkan dalam doa-doa kita, ya Allah, kalau seandainya pada waktu itu adalah amal soleh yang telah aku perbuat, adalah sebuah kebaikan yang kau terima ya Allah, dengan itulah hari ini aku bermohon padamu ya Rabb, begini dan begitu. Modalnya tadi itu, kebaikan itu ternyata juga modal kita untuk berdoa. Jangan doanya, kebaikan jangan itu terus. Makanya buat banyak kebaikan, agar sarana kita untuk berdoa kepada Allah bisa lebih banyak lagi, agar kemuliaan-kemuliaan itu datang kepada kita setelah kita memberikan sesuatu pada yang lain. Kemudian yang ketiga berwasilah itu adalah wasilah dengan orang lain yang masih hidup. Dengan siapa saja, dengan bawahan kita, dengan atasan kita, dengan orang-orang yang baik, terutama orang-orang yang soleh, yang di hadapan manusia dia termasuk golongan orang-orang yang soleh kita nilainya. Kita bisa bermohon pada dia, tolong doakan saya, hari ini saya sedang ujian, tolong doakan saya mau naik pangkat, tolong doakan saya. Mintakan doa kepada siapa saja, siapa tahu doa dialah yang didengar pada hari itu. Makanya ketika kita bersedekah di lampu merah, jangan buru-buru tutup kaca kita. Dengarkan doa yang disampaikan oleh orang yang kita berikan sedekah itu. Aminkan, barangkali doa itulah yang makbul pada hari itu. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, tetaplah kita senantiasa untuk menjaga diri kita agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah datangkan pertolongan kepada kita melalui langsung dari Allah ataupun dari doa-doa kita. Maka dari itu doa merupakan senjata yang utama bagi kaum muslimin. Senjata yang pertama itu adalah doa, baru usaha. Sebelum kita ngapa-ngapain kan berdoa dulu. Senjatanya kita ambil, baru kemudian usahanya. Maka dari itu jangan lupa, jangan remehkan doa. Mintalah kepada Allah. Allah sangat suka ketika hambanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.